Anda masih menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Memiliki potensi wisata incaran UNESCO, Geopark Maros Pangkep siap menjadi warisan dunia atau UNESCO Global Geopark. Bersyukur hasil panen berlimpah, para petani di Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare menggelar tradisi Mapa Dendang. Ikuti ritual suku Toraja, Rambu Solo yang patut dilestarikan di Toraja Utara, penghormatan terakhir kepada seorang yang meninggal dunia. Ya, kita menuju informasi Semarak Kemerdekaan dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Tradisi Pawai Obor merayakan 77 tahun Indonesia Merdeka kembali digelar di Kabupaten Goa. Pawai Obor menjadi daya tarik wisata bagi warga lokal maupun pendatang ke Goa. Upacara Taptu yang dirangkai Pawai Obor kembali digelar di Kabupaten Goa. Kegiatan ini merupakan tradisi memeriahkan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Dengan membawa obor, para peserta mulai berjalan kaki dari kantor Bupati Goa, berkeliling Sungguh Minasa hingga berakhir di rumah jabatan Bupati Goa. Selain pelajar, Pawai Obor ini juga diikuti prajurit TNI, polisi, Satuan Polisi Pamong Praja, serta aparatur sipil negara. TNI, Polri, Satpol PP, ASN Pemda Goa, anak-anak pramuka, PMI, dan pelajar yang ikut pada kegiatan ini. Tiada lain mereka membawa obor berkeliling di jalan-jalan protokol sewilayah Kabupaten Goa. Upacara Taptu dirangkai Pawai Obor mengingatkan generasi muda lebih menghargai perjuangan ataupun pengorbanan para pahlawan. Pawai Obor memiliki makna menyebarkan semangat membara kepada masyarakat. Peserta Pawai Obor berharap dengan semangat kemerdekaan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga segala aktivitas kembali normal. Bagaimana perasaan tak sebagai pelajar? Senang bisa kembali mengikuti kegiatan Taptu pembukaan ini di HUT RI 77 tahun. Ini dari kelilingnya dari mana ke mana? Dari kantor Bupati keliling kembali lagi ke kantor Bupati. Tapi intinya kita sebagai pelajar senang karena bisa kembali. Iya, senang kembali. Karena sebelumnya sempat terhenti karena pandemi. Iya. Mungkin ada semangat mungkin penyampaian di ulang tahun ke-77 tahun ini bagaimana kalau mungkin harapan tak? Harapanku semoga bisa kembali seperti dulu. Tidak ada lagi pandemi-pandemi, bisa kembali seperti dulu, diulangi semua kejadian-kejadiannya. Bisa kembali merdeka kembali dulu. Normal semua. Iya, normal semua tanpa ada pandemi. Pawai Obor sempat dihentikan 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya warga lokal, Pawai Obor turut menjadi daya tarik wisata bagi pendatang ke wilayah Goa. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, beragam senjata tradisional dipamerkan di Balai Habibie Ainun, Kota Parepare. Selain memeriahkan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia, ajang ini adalah upaya untuk melestarikan warisan budaya. Wow, meriah! Sejumlah pengunjung ramai memadati Balai Habibie Ainun Kota Parepare untuk melihat pameran hampir 500 senjata tradisional dari berbagai provinsi. Selain upaya menjalin silaturahmi dan melestarikan warisan budaya, acara ini juga memeriahkan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Pengunjung memanfaatkan momen ini dengan swafoto memegang senjata tradisional yang digunakan saat zaman kerajaan maupun merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekitar 400, lebih hampir 500. Dari mana saja itu, Pak? Yang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Ada sebagian dari Kalimantan. Jenisnya apa? Jenis apa yang saja yang dipamerkan? Di sini ada badik, ada parang, ada keris dan tombak. Nah, tujuannya apa? Pertama itu kita menjalin silaturahim. Itu yang dari sebenarnya pameran ini. Terus yang kedua adalah bagaimana teman-teman
itu adalah identitas sebuah bangsa. Beberapa senjata pusaka yang dipamerkan milik Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Sebagian senjata memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari tulang, gigi ikan paus, serta gigi kuda Nil. Benda pusaka apanya yang bisa dinilai? Tekstur bahannya Pak, ketuaannya, jenis-jenis pamor, historinya. Maksudnya kalau nilainya seninya Pak seperti apanya yang bisa jadi nilai seni? Teknik lipatan pamornya, Ya, pamornya. teknik lipatan pamor. Kalau gagangnya itu Pak ada saya lihat dari gigi ikan paus Ya, apa ada semua. dari gigi paus, dari gading, bahkan dari gigi walrus, kuda Nil. Senjata tradisional Badik juga kerap digunakan sebagai pelengkap tari Angnaru. Ada pula senjata pelengkap baju bodo dalam acara kebudayaan sejumlah desa di Sulawesi Selatan. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, kita beralih ke tradisi unik Toraja. Suku Toraja memiliki beragam warisan tradisi unik. Salah satunya Rambu Solo. Ini adalah ritual adat sebagai penghormatan terakhir kepada seorang yang meninggal dunia. Kampung Buntulobo, Kecamatan Sakdan, Toraja Utara, yang biasanya lengang, kini ramai dengan kehadiran sanak keluarga dari rantau dan tetamu dari kampung lain. Bukan tanpa alasan, semua hadir untuk mengikuti rangkaian ritual adat kedukaan Rambu Solo. Baktamu Tedong, prosesi pengumpulan kerbau yang diserahkan oleh anak cucu dan kerabat yang berduka sebagai hewan persembahan dalam ritual ini. Yang dulunya itu menurut kepercayaan orang dulu, kerbau itu adalah sebagai bekal si mati ke puya, pemahaman orang dulu. Nah, tetapi karena orang Toraja umumnya sekarang sudah Nasrani, mereka memahami bahwa makna kerbau yang dipersembahkan kepada si mati adalah sebagai tanda syukur dan pengabdian kepada orang tua yang sudah meninggal. Kerbau simbolis wajib disertakan dalam ritual, yaitu kerbau bonga atau kerbau belang, kerbau balian atau kerbau besar dengan tanduk panjang, dan kerbau pudu atau kerbau pekerja. Masih kolakan teupati angki melada temario. Obela, korai, lau mai, kanata. Unosong senandung harap dilantunkan oleh tokoh adat bersyairkan doa dan ungkapan terima kasih. Prosesi penyerahan kerbau sudah terlaksana. Saatnya anak, cucu, kerabat beserta kerbau mengelilingi kampung. Sebagai informasi sudah terlaksananya satu prosesi dari panjangnya ritual pesta kedukaan Rambu Solo. Jumlah, jenis, dan ukuran kerbau menjadi ukuran strata sosial keluarga di sini. Menjadi kaya itu dimulai dari ayam, kemudian babi, lalu sesudah itu kerbau, lalu sesudah itu baru beli sawah. Nah, kemudian yang kedua di dalam kehidupan masyarakat Toraja, kerbau itu sebagai simbol kekayaan. Dalam mitologi Toraja, Aluk Todolo, kerbau ini memegang peran yang sangat penting sebagai sebuah kendaraan untuk menuju ke alam baka ya. Secara umum hanya 3 kelas kerbau yang sangat mahal. Yang pertama kerbau belang, kemudian tedong balian, dan yang terakhir tedong pudu dan todi itu. Beragamnya jenis kerbau yang dibutuhkan dalam prosesi adat Toraja
membuat harga kerbau berbeda setiap jenisnya. Ratusan juta, bahkan miliaran rupiah per ekor dianggap wajar karena langka ketersediaannya. Ya, informasi dari Toraja tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.